Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa datang kepada Tuhan. Kita mau datang membawa doa-doa kita. Kita datang membawa kehidupan kita sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam sehari ini. Bapak Ibu yang terkasih,
pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Di pagi hari ini, kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Kami datang menghadap Engkau Tuhan, sebelum melakukan semua aktivitas kami di pagi hari ini Tuhan. Bapa, kehidupan kami dalam sehari ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan di pagi hari ini, karena Engkau Allah yang besar, Allah yang sangat kami kasihi. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian Saat Ku Menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Kita ulang pujian kita. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, angkat hati kami Tuhan, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sama-sama katakan, ku angkat hatiku. Ini hati kami Tuhan, memandang Engkau di pagi hari. Ini hidup kami. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Kami mau sembah Engkau Tuhan, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari ku angkat hatiku, ini hati kami Tuhan, memandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita
sembah Dia. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu. Kami mau menyembah Engkau, Bapa yang baik. Segala pujian syukur, segala hormat bagimu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini segenap hidup kami, kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu. Mari kita angkat sembah kita kepada Tuhan. Sembah. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, memuliakan kami sembah Engkau Tuhan. Ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami sangat mengasihi-Mu Tuhan dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Ini pujian dan sembah kami Tuhan, sebagai tanda rasa syukur kami Tuhan dalam hidup kami. Jamah setiap kami Tuhan, dan hari ini Tuhan, seluruh kehidupan kami bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah penyembahan kami Tuhan di pagi hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus pakai kehidupan kami sebagai alat penyembahan-Mu Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari di pagi hari ini, sebelum kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu, saya berikan waktu kepada kita sekalian. Kita bawa kehidupan kita, kita bawa setiap pergumulan kita, masalah yang kita hadapi, atau rencana hidup yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini. Mari kita bawa kepada Tuhan. Mari kita percaya Dia adalah Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha tahu dari setiap pergumulan kita, setiap rencana yang akan kita melakukan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. percaya setiap doa-doa kami pagi hari ini Tuhan, yang kami bawa ke hadapan-Mu pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha mendengar. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita.
Kita siapkan kehidupan kita. Kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Kita angkat pujian ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu, benar Tuhan, yang tak pernah Kau terlalu baik dalam kehidupan kami. Kami itu Tuhan, kami mau benar-benar mengasihi Engkau sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang Tuhan sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah lihat hati kami Tuhan. Apakah kami benar-benar mengasihi Engkau Tuhan? Kalau belum Tuhan, kami mau mengasihi Engkau. Dijanjikan kami Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini bagaimana keadaan kita semua? Tentunya baik-baik ya. Kita sangat bersyukur kalau menjadi bagian di dalam program bersama GMM ini. Kiranya ini bisa menjadi berkat setiap pagi, menjadi sumber penghiburan, kekuatan, dan juga petunjuk bagaimana kita harus melewati hari demi hari di tengah-tengah dunia yang banyak masalah ini, saudara. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami benar-benar mengucap syukur kalau setiap kali kami membuka mata di pagi hari, kami ingat bahwa kami memiliki Tuhan. Bahwa Roh Allah yang Maha Tinggi sedang bersama kami, memimpin setiap kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan renungan tentang kebenaran ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang pada dasarnya ingin hidup benar. Tidak ada mungkin orang yang aku mau hidup tidak benar, gak ada. Semua ingin hidup benar. Tetapi rupanya tidak sesederhana itu diucapkan lalu kita bisa hidup benar. Ada banyak kesulitan, saudara. Sulitnya hidup benar itu di mana sih sebenarnya? Saya bacakan 2 Timotius pasal 3 ayat 12 ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus, di dalam Kristus Yesus, akan menderita aniaya. Hidup benar itu bukan jalan yang mudah. Seringkali ketika kita memilih untuk hidup jujur, setia, hidup kudus, dunia justru memandang kita orang aneh. Ya, jadi bahkan yang orang-orang jahat kelihatannya malah berhasil. Yang menipu kaya raya. Yang licik naik jabatan. Yang kompromi hidupnya lebih gampang, lebih mudah. Cuman pagi ini kita diingatkan bahwa kita dipanggil bukan supaya kita hidupnya mudah. Kita dipanggil supaya hidup benar, bukan hidup mudah. Saudara. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa masuklah melalui pintu yang sesak itu. Sulit masuknya, sulit hidup benar itu. Ya, kenapa sulit? Yang pertama karena dunia ini tidak benar. Jadi kita hidup di mana lingkungannya itu tidak benar. Dunia sudah rusak oleh dosa. Ya. Dan itu sebabnya standar hidupnya dunia dengan standar hidup Allah itu beda. Kalau dunia itu yang penting hasilnya. Kalau Allah berkata yang penting caranya benar. Beda ya. Ketika kita menolak suap atau menolak untuk berbohong, menolak kebiasaan yang tidak kudus, kita akan langsung berhadapan dengan tekanan. Disitulah kita tahu bahwa kita berbeda dengan dunia ini. Ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Gak boleh kita sama, saudara. Jadi sulitnya hidup benar itu karena lingkungan kita tidak kondusif. Dunia ini tidak benar. Yang kedua, hidup benar itu mengundang penderitaan, tapi tidak sia-sia. Nah, biasanya orang tidak suka penderitaan. Maunya hidup gampang. Tidak mau ditolak orang, tidak mau difitnah. Ya, begitu. Jadi, memang ada risikonya mau hidup benar itu. Makanya sulit. Tapi kita harus selalu ingat penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan kelak yang akan kita terima. Artinya, hidup untuk kebenaran itu tidak sia-sia. Setiap air mata kita itu dicatat Tuhan. Setiap ketidakadilan yang kita alami akan diganti dengan mahkota kemuliaan di surga. Ya, jadi firman Tuhan menguatkan kita begini di Matius pasal 5 ayat 11-12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Yang ketiga, saudara, hidup benar itu sulit. Kenapa? Ya karena memang sulit. Harus diusahakan, harus menahan diri, mematikan kedagingan kita. Harus belajar mengerti kehendak Allah. Kan gak gampang, sulit. Ya. Jadi orang dunia lebih gampang hidup ala dunia itu. Suka-suka aja sendiri. Tidak ada norma-norma yang surgawi. Paling normanya baik-baik saja menurut dunia ini. Ya, sedangkan kita normanya kebenaran yang dari surga. Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita harus hidup
Kudus. Ya. Nah, jadi sekali lagi, memang hidup benar itu tidak mudah. Kalau mudah ya semua orang bisa, saudara. Ya. Jauh lebih sulit hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik ini. Sebab hidup kita kalau salah, ya kita menjadi orang dunia. Tapi kalau benar, menjadi anak Allah. Coba saudara perhatikan bagaimana kita hidup selama ini. Bisnis apa yang saudara jalankan? Pekerjaan apa yang saudara jalankan? Terkadang sulit, bukan? Ada orang bisnis tapi curang. Ada orang yang bisnis jujur tapi tidak berhasil. Dunia ini memang banyak masalah, saudara. Makanya Tuhan berkata begini, bukan apakah kau akan melakukan hukum? Tidak. Tuhan berkata itu, apakah engkau mengasihi aku? Sebab kalau hanya sekedar hukum, orang gak takut dan tidak terlalu berdampak. Dampaknya membuat orang agamawi. Tapi kalau pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku? Nah, itu soal perasaan. Itu soal seluruh hidup kita. Apakah benar kita mengasihi Tuhan atau tidak? Ya, jadi hidup benar itu memang tidak mudah. Tapi sebenarnya juga tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Ada Alkitab. Ada penyertaan Tuhan. Kesulitan terbesar adalah melawan diri sendiri. Jadi bukan karena sulit teknisnya, bukan. Karena kesulitannya melawan kedagingan ini loh, saudara. Melawan kefasikan oleh diri sendiri. Sebagian lagi, ia sulit hidup benar. Kenapa? Karena ia sudah merasa benar, padahal belum benar. Ini memang agak aneh ya. Orang merasa benar padahal tidak benar gitu. Makanya tidak bisa hidup benar. Makanya sulit berubah karena merasa tidak salah. Merasa sudah benar. Inilah musuh terbesar manusia, yaitu dirinya sendiri. Inilah berhala yang sulit dikalahkan, yaitu ego diri sendiri. Yaitu tadi, kalau seorang sudah biasa hidup tidak benar, maka ia tidak bisa lagi membedakan mana benar mana salah. Bahkan ia akan merasa hidupnya sudah benar, padahal belum. Padahal sambil melakukan kejahatan, bisa-bisanya pikirannya merasa hidup benar. Mari saudara, jangan kita mengabaikan hal-hal kecil. Kita harus bisa dipercaya dalam segala hal. Sehingga hidup kita ini jadi berkat, tidak jadi sandungan. Gitu ya saudara ya. Jadi hidup benar memang tidak mudah, sulit, tetapi tidak sia-sia. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk peringatan bagi kami semua di pagi hari ini. Bahwa hidup benar itu memang tidak mudah, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau sambut hari ini dengan roh yang menyala-nyala di dalam kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mau sambut hari ini. Amin.